Bapak Ibu yang di rumah, bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari ini kita boleh berkumpul. Kita boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang mengamat-amati setiap kita. Tuhan disukakan oleh karena kita. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh lagi menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Ini kami Bapa, kami orang-orang yang Engkau kasihi. Dan kami orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Sebagaimana Engkau mengenal kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai pujian kami, penyembahan kami yang akan kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kuatkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Bapa, sungguh Engkau mengenal setiap kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Sempurnaku, sempurnakan, jadi karya yang indah.
ada padamu. Kau Allah yang selalu mengenal kami. Kau Allah yang selalu pedulikan kami. Keselamatanmu, Yesus, Engkau satu-satunya Allah yang kupuji. Oh, syukur-syukur buat kesempatan yang Kau beri Tuhan. Kami boleh terus memuji-Mu. Kami Tuhan, setiap kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami bagi-Mu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya Tuhan, inilah komitmen kami kepadamu, bahwa kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita mau mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan lewat puji-pujian. Saya tidak akan mengundang Bapak Ibu untuk berdiri ataupun bertepuk tangan. Silakan Bapak Ibu dengan bebas mengekspresikan. Ada yang mau duduk manis juga, silakan. Mari kita mau katakan, Engkau Tuhan, Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, bahkan menjadi sumber segala sumber di dalam hidup kami. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya hanya Engkau Tuhan. Ya, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau
Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, ya kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Luar biasa, kita punya Allah yang menjadi sumber segalanya di dalam kehidupan kita. Tema kita bulan ini adalah benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Allah mau hidup kita boleh menjadi berkat. Tidak hanya kita bisa menjadi berkat, tetapi hidup kita juga terpelihara oleh Tuhan. Mari kita mau katakan, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mereka akan bersuka, bawa pulang berkasnya ke gudang Allah dengan sorak-sorai. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang menabur, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mereka akan bersuka, bawa pulang berkasnya ke gudang Allah dengan sorak-sorai. Karena ku tahu Tuhan, Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Karena aku tahu Tuhan, karena aku tahu Tuhan, Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Ku percaya Tuhan, Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang mengasihinya, bagi orang yang mengasihinya.
orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ya, puji Tuhan. Mari engkau siapkan hati dan imani firman Tuhan. Aminkan firman Tuhan bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan, keperluanmu menurut kekayaan di dalam Yesus Kristus. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku
membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik. Kami bersyukur, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Dan kami tahu Tuhan kami punya Allah yang terbaik. Apapun masalah, apapun yang sedang kehidupan yang sedang kami lalui, kami tahu Engkau sayang sama kami Tuhan. Dan Engkau selalu menemani kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami kelaparan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami tidak makan dan minum. Bila hari ini kami buka hati kami Tuhan untuk belajar sesuatu yang baru. Supaya hikmat Tuhan turun atas setiap hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Kami percaya ketika kami bersatu hati Tuhan. Membuka hati kami, menerima sabda firman-Mu. Urapilah dari bibir hamba-Mu Tuhan. Supaya hari ini Tuhan kami pulang mendapat pewahyuan yang baru. Supaya kami tidak gampang diombang-ambingkan oleh apa yang ada di dunia ini. Tapi kami percaya sama Tuhan sepenuhnya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap katakan? Amin. Bapak Ibu kasih tepuk tangan sekali lagi buat tim Prophetic. Terima kasih Bapak dan Ibu, senang sekali. Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya tidak perlu minal aidin wal faidin ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Heri dan seluruh tim Penatua yang memberi kesempatan saya buat datang lagi. Hari ini kebetulan saya juga lagi off liburan, besok juga mau ESC. So saya senang sekali bisa hadir hari ini di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Saya sejujurnya nggak expect sebanyak ini loh. Saya pikir kalau lagi liburan sepi, bahkan saya juga tidak expect Bapak saya Pak Simon ada di sini. Karena saya pikir kemarin dia di Jakarta. Beliau sudah bilang sama saya kalau datang ke Jambi mesti kontak. Saya nggak kontak karena saya pikir dia di Jakarta. Jadi maafkan saya, anakmu ini Pak Simon. Terima kasih Bapak Ibu semua. Hari ini saya mau share sesuatu. Saya tahu kita lagi ada di tema tahunan murah hati. Terus kemudian kita lagi bicara soal benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Saya mengikuti ibadah saudara setiap minggu. Honestly setiap pagi sebelum berangkat. Karena kebetulan ibadah kami di Jakarta jam 10. Jadi saya kebiasaan bangun pagi hari Minggu, saya selalu lihat dulu ibadah kalian, Bapak Ibu semua di ibadah satu ini. Saya menikmati sekali berkat yang saya terima dari 4 minggu terakhir. Saudara, saya percaya udah belajar banyak soal murah hati. Jadi saya mau sampaikan mungkin ada hal mungkin yang bisa mengulang atau mungkin bisa sesuatu yang baru. Tapi saya percaya kita semua sama-sama belajar dan gak ada yang salah untuk belajar sesuatu yang berulang-ulang. Nah, Bapak Ibu, saya mau mulai dengan ini bahwa kalau kita bicara soal kemurahan hati, itu semua dasarnya kan dari Tuhan yang kita mau ajarin. Dan saudara tahu Tuhan itu adalah kasih. Ya kan, bahasa Inggris orang suka bilang God is love gitu ya. Saya tahu banyak orang bingung membedakan mana kasih, mana cinta, mana nafsu gitu ya. Tapi hal sederhana yang bisa saya pelajari dari selama saya jadi anak Tuhan adalah karakteristiknya kasih itu selalu ingin memberi. Yang namanya kasih itu selalu pengen menyenangkan orang lain yang kita kasihi, betul ya? Makanya kasih itu nggak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu. Karena nature dia adalah memberi, kasih itu nggak bisa hanya satu orang. Harus minimal 2 orang majemuk. Makanya Tuhan ciptain manusia, karena kalau Tuhan nggak ciptain manusia, dia nggak bisa praktekin soal konsep bahwa kasih itu selalu ingin memberi. Nah, saudara dan saya diciptakan Tuhan, terus kemudian kita menerima kasihnya Tuhan.
Kita tuh semua menerima kasihnya Tuhan, amin. Nah, kalau kita sudah menerima kasihnya Tuhan, karena konsepnya itu memberi, maka sebenarnya Tuhan juga pengen atau bahkan dia kasih perintah kita untuk ngasihi orang lain. Untuk memberi ke orang lain. Kalau kita udah terima kasihnya Tuhan, kita harus, kalau kita benar-benar menerima dan mengerti kasihnya Tuhan, kita pasti pengen ngasih ke orang lain. Kita nggak egois, karena kasih itu tidak egois, dia tidak mementingkan diri sendiri, dan dia tidak mengambil, tapi dia selalu ingin memberi. Amsal pasal 11 ayat 24, firman Tuhan bilang begini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ada terjemahan bahasa Inggris yang saya pengen share ke Bapak Ibu, ayat ini waktu diterjemahkan bahasa Inggris, The Message Bible bilang begini, the world of generous itu orang yang suka memberi, gets larger and larger, makin besar dan besar. The world of the stingy, si pelit, gets smaller and smaller, makin kecil dan kecil. Jadi firman Tuhan ini lucu buat saya. Orang yang hemat malah tambah kekurangan. Orang yang murah hati dunianya Tuhan bilang tambah besar dan besar. Sementara orang yang tidak murah hati dunianya makin kecil dan makin kecil. Kalau Anda tidak murah hati, dunia saudara makin lama makin kecil. Saya setuju dengan ini. Kalau saudara tidak murah hati, makin lama circle saudara makin kecil, makin dikit, dan akhirnya saudara hidup sendirian, gak punya teman, gak punya siapa-siapa, dan begitulah. Gitu. Saudara gini, kalau Tuhan bilang, kalau firman Tuhan bilang, kalian sering memberi, terus dunia saudara tambah besar, circle saudara tambah besar, artinya bukan cuma soal uang atau kekayaan saudara tambah besar, tapi juga hubungan saudara tambah besar, networking saudara tambah besar. Bukankah punya banyak teman atau punya banyak saudara yang saling menolong saudara adalah kekayaan tersendiri buat hidup kita? Bukan selalu soal uang kan? Tidak selalu dalam bentuk uang. Terkadang ya Bapak Ibu, saya suka bilang begini, gak selalu perlu punya uang untuk menggapai cita-cita loh. Minggu lalu saya ingat banget Pak Heri bahas begini, ada pepatah orang dunia bilang apa? Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang kata orang-orang. Dan Pak Heri bilang ini statement yang salah, saya setuju sekali. Dan memang kalau kita bicara soal ini orang dunia akan bilang, gimana caranya gapai cita-cita gak punya uang. Tapi kalau saudara murah hati, generous, baik, dikenal orang sebagai teman saudara banyak, relasi saudara juga bisa menggapai cita-cita saudara. Selama saya masuk di yayasan sekolah, saya mendengar begitu banyak, saya kan gak ikut dari zero bangun, sekarang saya meneruskan. Tapi saya langsung merasakan ada aura bahwa sekolah itu tidak dibangun dengan uang 100%. Ada hubungan daripada penatua, hubungan yang baik, relationship yang luar biasa sehingga gedung itu bisa berdiri sampai hari ini. Saudara, saya kasih contoh. Saya pertama kali kerja 2004. Betul? Saya nggak salah ya? Oke, saya takut udah tua saudara. 2004 saya pertama kali kerja, saudara. Saya ingat banget, saya lulus barengan sama istri saya. Lulus bareng-bareng, kita sama-sama cari kerja. Saya tuh tulis surat lamaran kayaknya belasan. Puluhan mungkin. Belasan, lamar sana, lamar sini semua. Tidak ada yang diterima. Ada yang dipanggil, tapi kemudian ditolak. Terus kemudian gak banyak. Yang lucu adalah saya sama istri saya sempat kita ngelamar di satu perusahaan yang sama. Terus kami berdua sama-sama dipanggil dan sama-sama interview. Tapi at the end, istri saya yang diterima, saya ditolak. Dan itulah jadi pekerjaan dia dari detik itu sampai dengan terakhir gitu. Nah saya tuh terus ditolak terus kemudian cari kemana-mana kerja tidak dapat dan terus saudara tahu akhirnya pekerjaan pertama saya datang dari siapa? Saya punya tante adik mama saya yang biasa saya panggil dengan Ii gitu ya, Ii. Dia buat saya orang yang luar biasa, orang yang generous, orang yang baik hati. Dia terkenal di seluruh teman-temannya, saudaranya, orang yang murah hati, sering nolong orang, hatinya lembut sekali, penuh dengan kasih gitu. Sehingga pertemanan dia banyak banget. Gitu. Dan dia kerja di sebuah supermarket di Jakarta. Jadi relasi dia itu begitu besar dan begitu punya banyak teman. Dan saya ingat banget suatu hari dia ngomong sama salah satu temannya yang punya perusahaan, dia bilang, saya punya keponakan, baru lulusan IT, mau kerja, mau gak diterima di tempat tuh? Dan orang ini dengan tanpa pikir panjang, gak ketemu saya, gak interview saya, dia langsung bilang, oke, ponakan you kan? Dia langsung bilang ini, yang penting ponakan
Ponakan Iyo katanya. So akhirnya itu jadi kerja pertama saya. Dan dari detik itu karir saya dimulai. Dan saya merasakan bahwa saya bisa terima dapat kerjaan karena kebaikan hati tante saya, di mana orang-orang di sekitarnya ikut merasakan kebaikan yang dia lakukan. Jadi murah hati itu bukan cuma soal bicara uang. Ada hal-hal yang pengen kita bagikan ke orang lain. Intinya adalah gini, Anda punya banyak, sekali lagi karena Tuhan menyediakan, betul? Anda punya banyak sehingga kita semua pengen bagiin ke orang lain. Apapun itu, harta saudara, pengetahuan, kemampuan, pelajaran, apapun itu yang saudara pengen bagiin ke orang lain. Sehingga kita nggak sibuk dengan diri sendiri, tapi kita mau share kehidupan orang lain. Tapi ini masalahnya, memberi itu bukan sifat otomatis manusia. Betul? Saudara dan saya, mau sehebat apapun, mau dahsyat apapun atau mau sesenior apapun pengalamannya, kita sama-sama tahu bahwa memberi bukan sifat naluriah seorang manusia. Kita tidak terlahir dengan sifat memberi secara otomatis. Makanya kalau konsep memberi itu mesti diajarin, mesti belajar gitu. Sebaliknya kalau ngambil nggak usah diajarin. Semua orang langsung otomatis bisa. Tapi kalau memberi itu mesti diajarin. Makanya saya paham waktu tahun ini sepanjang tahun bicara murah hati, saya jujur-jujuran sama saudara lah. Kita kalau jadi orang Kristen, jemaat orang lama, kadang-kadang kalau kita ngelihat pemimpin kita ngomongnya soal memberi, terus otak kita kadang-kadang suka ngarah ke hal yang enggak. Betul? Saya nggak salahin. Saya pikir saya juga pernah jadi jemaat dan saya juga berpikir hal yang sama. Tapi saya nggak bisa menyalahkan mereka yang berpikir negatif. Tapi karena memang pada kenyataannya ada orang yang suka menyalahgunakan. Betul? Tapi saya mau kasih tau gini, kalau ada orang-orang yang menyalahgunakan, jangan saudara generate semua orang pasti menyalahgunakan. Artinya adalah kalau hari ini saudara masih diajar untuk memberi, saya kasih tahu keuntungannya bukan buat siapa-siapa, tapi keuntungannya buat hidup saudara sendiri. Gitu. Bahwa makanya kenapa memberi itu perlu diajarin, karena nanti makin dewasa dia akan makin mengerti. Nah, waktu bicara murah hati, saya mau supaya kita sama-sama paham ketika saya mau share ini. Buat saya ada 3 fase kehidupan yang harus kita pahami sama-sama. Waktu kita bicara soal murah hati, ya. Waktu kita hidup, kita kan mulai dari fase pertama yang disebut dengan ketergantungan. Kita semua pasti mulai dari fase ini, ketergantungan sama orang lain. Kita butuh orang lain, kita perlu ditolong, kita perlu disupport, kita perlu dikasih makan, kita perlu ditolong, atau sometimes kadang-kadang kalau kita nggak ditolong kita bisa meninggal, ataupun semua orang kita akan hidup dari sini. Contoh paling gampang bayi, betul? Semua manusia lahir kan nggak tiba-tiba langsung gede. Semua mulai dari baby, nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa makan sendiri, nggak bisa mandi sendiri. Bayi perlu ditolong orang lain. Kalau dia mau makan atau dia mau mandi, apa yang dia lakukan? Dia cukup teriak dan nangis, betul? Sehingga dia perlu ditolong, cuma bisa minta, tolong saya, bantu saya, doain saya, kunjungi saya, gitu kan? Kalau kita baru-baru jadi rohani bertobat gitu, betul kita perlu disupport, kunjungi saya, perhatiin saya. Gak salah karena semua orang mulai dari sini. Tapi kan gini, tujuan kehidupan bukan cuma di sini kan? Artinya dari fase tergantung, saudara mesti bergerak. Contoh sebagai orang tua, kalau saya punya anak, artinya ketika anak saya ada di fase tergantung, maka tujuan kehidupan saya sebagai orang tua mesti membawa dia dari fase tergantung untuk melewati sampai dia masuk ke fase kedua yang disebut dengan fase mandiri. Semua orang tua pasti pengen anak jadi mandiri kan? Bukan cuma anak deh, Anda punya jadi manajer di perusahaan atau Anda kerja atau Anda jadi pemimpin di gereja, di pelayanan. Nggak selalu saudara harus terus-terusan. Kan, saudara pengen anak yang saudara pimpin suatu hari bisa jadi mandiri. Nah, waktu berubah ke fase mandiri, segala sesuatunya udah gak disupport lagi. Sudah perlu bantuan, lepas dari ketergantungan, gak lagi dibantu, semua bisa sendiri. Kalau jadi orang tua, seneng kan lihat anak tiba-tiba udah bisa jalan sendiri, udah bisa mandi sendiri, udah bisa makan sendiri. Ntar ada teenager dikit, udah bisa pokoknya segala sesuatu bisa sendiri, bisa pergi tidur sendiri, nggak ditemenin lagi. Orang tua pasti senang, betul? Pelajar masih disupport, kuliah masih dibayarin, tapi suatu hari misalnya namanya seorang pelajar akan lepas dari fase ini, dia bisa bekerja. Saya pikir semua orang tua pasti bangga lah kalau anak-anak ini sudah sampai di fase mandiri. Saya masih ingat hari di mana
Setelah sekian tahun papa saya biayain saya kuliah, terus kemudian masih disupport dengan uang jajan tiap bulan. Satu hari saya datang ke papi saya bilang, "Pap, kayaknya gaji saya walaupun masih dikit, tapi udah cukup, papi gak usah kasih saya uang jajan lagi. Saya bisa nabung dari sini." Saya bisa lihat raut wajah dia yang cool gitu, tapi saya tahu hatinya pasti bangga gitu. Orang tua manapun pasti bangga. Nah pertanyaannya, semua orang kalau makin gede pasti masuk fase ini Pak, mandiri? Belum tentu. Betul gak? Belum tentu. Ada yang umurnya bahkan udah lumayan atau mungkin sudah menikah tapi fasenya masih tergantung. Contoh, saya kasih contoh, hidup saya sendiri sama istri saya. Saya pernah ceritakan berapa kali Bapak Ibu, saya jatuh bangkrut terus kemudian akhirnya papi saya, orang tua saya nolongin dan dia orang kasih tempat tinggal. Buat saya, dalam konteks itu, saya masih ada di fase ketergantungan. Karena pada saat itu kami jatuh bangkrut, terus kemudian jadi papi saya mesti ngasih rumah tinggal bareng-bareng, sampai akhirnya suatu hari kami bisa beli rumah lagi setelah memasukinya. Itu maksudnya. Ada orang yang karena situasi, jadi terpaksa masih ada fase ketergantungan. Atau ada juga orang yang menikmati dia, ada di fase tergantung, nggak mau mandiri gitu. Nah sekali lagi kalau kita jadi orang tua atau kita jadi pemimpin, kita mau didik anak kita kan harus sampai di fase mandiri dong. Saya temukan gini loh Bapak Ibu. Saya belum jadi orang tua cukup lama, Mas Timo dan Ibu lebih banyak, itu Bapak Ibu semua pasti lebih banyak. Saya baru 14 tahun jadi orang tua. Tapi sepanjang saya jadi orang tua atau sepanjang saya melayani Tuhan, terima konseling, menangani masalah dan segala macam, saya ketemu banyak case ya. Banyak orang tua suka merasa kehilangan perannya pada saat anaknya jadi mandiri. Saya banyak ketemu orang tua yang kehilangan perannya waktu anak saudara udah mandiri, terus kita kayak ngerasa kehilangan, udah gak ada peran kita lagi nih, gitu. Saya, sekali lagi, walaupun saya belum lama jadi orang tua, baru 14 tahun, tapi saya melihat cukup banyak akibat dari hal seperti ini. Buat saya ini parenting yang gak gitu tepat. Saudara, kalau saudara jadi orang tua atau jadi pemimpin, ketika anak-anak saudara bangkit masuk ke fase kedua dan jadi mandiri, bukankah di situ adalah pencapaian saudara sendiri? Dan saudara mestinya bangga, gitu. Nah, waktu dia udah masuk di fase mandiri, saudara, nah hidup gak selesai sampai di sini. Nah, ketika dia sudah masuk di fase di sini, ingat sekali lagi, manusia tidak pernah diciptakan untuk hidup sendirian. Konsep kasih karena selalu memberi, makanya sendirian gak bisa punya penerus, sendirian gak bisa punya anak, sendirian gak bisa regenerasi, makanya abis fase mandiri, saudara mesti bergerak ke fase saling bergantung. Saling ketergantungan, di mana di sini kita bisa berbuah, mencetak generasi, bisa punya anak dan segala macamnya. Nah, di fase saling bergantung ini, Bapak Ibu, disinilah kita mesti belajar untuk hidup nggak untuk diri sendiri. Kita belajar untuk berbagi ilmu, pengalaman, uang, waktu dan lain-lain. Kita mesti hidup melebihi diri kita sendiri, belajar untuk perhatiin orang lain, belajar untuk ngasih pengalaman ke orang lain, belajar untuk investasi hidup saudara, memberi kepada orang lain, tanpa harus punya kekhawatiran, gimana kalau dia bisa lebih hebat dari saya ya? No, saudara mesti bisa share, karena di sini fase untuk mencetak berbuah. Sendirian kita bisa nggak? Bisa, tapi waktu kita bergabung sama-sama, saling bergantung, itu untuk tujuan yang lebih baik. Dan salah satunya mengajarkan kita untuk belajar rendah hati, dahuluin orang lain, tidak menang sendiri. Benar-benar fase murah hati memberi itu ada di fase ini. Jadi saudara berkembang dari mental yang minta tolong, sampai sekarang saudara berubah menjadi mental untuk nolongin orang lain. Contoh paling gampang dalam fase ini ya, saya suka ilustrasi ketika saya lagi BPN adalah menikah. Saudara tahu kalau orang menikah, dia perlu 2 orang yang udah ada di fase mandiri, bukan fase ketergantungan. Karena 2 orang mandiri kemudian bersatu untuk tujuan lebih besar, dia membuat sebuah keluarga. Saya suka bilang kalau lagi training for BPN, babi yang pernah nikah, kalau 2 orang ini masih di fase ketergantungan, ini repot sekali menikah. Lebih baik harus diajak. Atau salah satunya deh, yang satu sudah mandiri tapi yang satu masih ketergantungan, maka repot. Bayangin saudara kalau suami istri semua serba nanti udah menikah, masih ketergantungan tuh semua masih sendiri-sendiri. Ya kamu tidur di situ, aku tidur di sini, kita tidur sama-sama, yang penting kita suami istri. Atau saudara pergi ke restoran, makan mie pangsit berdua, pas udah bayar, bayar, berdua ya? Enggak, sendiri-sendiri, nanti suami saya bayar sendiri gitu. Repot kan? Gitu. Saudara mesti punya
mesti dua orang yang sudah bisa mandiri. Makanya Alkitab bilang, jangan kamu jadi pasangan yang tidak sepadan. Kita tuh kadang-kadang cuma ngerti gini, yang penting satu agama, yang penting satu gereja, yang penting satu denominasi, gitu. Yang penting satu ibadah, gitu kan. Kita cuma ngerti gitu. Padahal, banyak case nanti setelah ini ya dipenuhin, udah satu gereja, udah satu iman, satu apa, saudara tetap punya masalah karena fasenya berbeda. Karena di sini saudara mesti belajar tidak hanya memberi harta suami istri atau orang lain, tapi juga memberi pengampunan, memberi kasih. Kenapa mesti rame-rame sih Pak? Sendirian kan jadinya lebih mahal, kalau sendirian lebih murah, betul. Setuju saya, sendirian lebih murah memang. Tapi Bapak Ibu pernah bayangin gak? Saudara ulang tahun, ya kita gak usah traktir banyak orang, irit kan duitnya. Rayain aja sendiri, tiup kue sendiri, ucapin ke diri sendiri, posting foto saudara sendiri, selamat ulang tahun untuk diri saya. Gak usah traktir, murah, gitu. Terus saudara pernah bayangkan hidup seperti itu? Betul, gak bisa rayain sama-sama. Kalau saudara mencapai sesuatu berhasil tapi saudara sendirian. Saudara mau rayain sama siapa? Gak excited kan? Yeay, terus nengok kiri kanan, gak ada siapa-siapa. Ya udah, yeay buat diri gue sendiri. Saudara mesti bisa rayain. Saya sendirian bisa. Pak Heri sendirian bisa. Pak Simon sendirian bisa. Pak Hengki sendirian bisa. Tapi kalau kita sama-sama, kita bisa mencapai sesuatu yang lebih besar daripada kita sendirian. Saya selalu bilang matematika Tuhan itu selalu unik. Kalau saya bisa jualan 5, Pak Heri bisa jualan 5, Pak Simon bisa jualan 5, Pak Hengki jualan 5. Kalau digabung jadi berapa? Bukan. Kalau digabung bisa 40 saudara. Bukan 20, itu matematika Tuhan. Karena teorinya adalah waktu saudara sama-sama, hasilnya bisa lebih baik. Nah, kalau saudara udah paham semua fase kehidupan ini, inilah kemurahan hati untuk bisa kita belajar. Nah saya tahu itu gak gampang, makanya kita terus belajar. Saya dengar firman Tuhan ada berapa banyak yang diajarkan, Pak Heri, Pak Ahyong semua, Pak Thailand. Tapi saya mau share ke saudara deh, belajar murah hati itu sebenarnya adalah belajar dari hal-hal kecil yang ada di lingkungan saudara. Dari hal yang kecil, habitual itu saudara akan bisa bawa yang lebih besar. Saya kasih contoh deh beberapa. Saudara mau belajar murah hati, cobalah belajar untuk, misalnya yang pertama, belajar untuk melayani orang lain. Belajar untuk mendahulukan orang lain. Gitu. Saya semalam cerita di ibadah sahabat, Bapak Ibu yang mungkin sering ke Jakarta tahu di Jakarta tuh banyak gedung, banyak lift. Saya tuh suka geleng-geleng kepala kalau masuk gedung yang rame, lift, orang berebutan untuk masuk lift. Yang dari dalam lift aja belum keluar, gitu. Pintunya belum kebuka, kita sudah berdiri di depan lift. Kayak macam mau masuk lift, mau masuk surga gitu saudara. Berebutan gitu. Saya bilang kalau lagi sama anak saya, ini adalah cara terbaik untuk ngajarin anak saya soal tidak selfish, tidak egois. Saya bilang wait, tunggu, kasih dia keluar dulu, baru kita masuk. Bukankah makin cepat mereka keluar, makin cepat kita masuk? Atau di Jakarta ada kereta, komuter lain. Wih, saya dan istri saya sih terutama, saya juga beberapa kali adalah kita sebutnya angker, anak kereta. Ya Tuhan saudara, kalau lagi ramai itu, saya suka ngebayangin ya, badan saya sih besar saudara. Kalau didorong-dorong, orang lain yang rugi. Saya ngebayangin kalau orangnya kurus tuh bagaimana gitu naik kereta. Gitu. Badan saya sih besar gitu, dia mau dorong saya tetap kekeh berdiri gitu kan. Tapi, rebutan. Saya ngerti bahwa mungkin terbatas dan limitation, tapi disitulah kita belajar untuk dahuluin orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau lagi makan rame-rame, coba belajar layani orang. Tuangi nasinya, layanilah orang yang lebih tua saudara, bagi. Gitu. Jangan saudara takut melayani, takut ntar gue gak kedapetan nih, kurang nih nasinya. Enggak, tapi kita melayani orang, belajar untuk melayani. Itu salah satu contoh untuk memberi. Apalagi saudara, belajar untuk promosiin orang lain. Belajar bicara baik tentang orang-orang lain, khususnya yang satu bidang dengan saudara. Saya kemarin cerita, kalau contohnya saya sama Pak Heri, sama-sama kita misalnya pengkhotbah gitu. Pengkhotbah. Maka akan lebih susah buat saya untuk mempromosikan Pak Heri kan. Atau saya misalnya mempromosikan siapa di sini. Misalnya contoh Pak Hengki adalah worship leader, saya adalah pengkhotbah. Lebih gampang buat saya buat promosiin Pak Hengki, karena kita beda bidang. Betul? Tapi kalau sama bidang promosinya, coba hati saudara tulus apa gak tulus? Saudara pernah datang ke tukang martabak,
Terus waktu saudara mau beli, saudara bilang gini, kalau saya mau beli martabak, martabak yang sono lebih enak daripada martabak saya. Coba beli di sono aja, katanya gitu. Jangan beli martabak saya, martabak sono jauh lebih enak, gitu. Saya pernah datang gitu? Lah, tukang martabak kan jauh lebih gampang mempromosikan, tuh ada mie pangsit enak di situ, betul? Karena beda bidang. Tapi kalau sesama bidang, tapi kita anak Tuhan. Saudara mesti belajar itu untuk melayani, untuk murah hati. Belajar mempromosin orang lain, sesama yang selevel saudara. Nggak ragu gimana dan segala macam. Dan buat saya, pada saat saudara mempromosikan orang lain yang sebidang, yang sama dengan saya, bukan cuma soal belajar murah hati, tapi itu menunjukkan karakter saudara. Apakah saudara murah hati apa enggak? Apalagi berdoa. Saudara mau murah hati, belajar berdoa buat orang lain. Oh sering Pak, saya sering berdoa buat orang lain. Oh saya tambahin kata-katanya. Berdoalah buat orang lain yang saudara tidak suka. Ayo, sudah? Oh kali itu saya kutuki Pak. No, belajarlah berdoa. Ada saudara gak suka dengan siapapun, teman saudara, pemerintahan. Kalau pemerintahan saudara gak suka, jangan dikutuki saudara. Kita tinggal di negara di mana pemerintah itu memimpin. Tapi doain dengan tulus, jangan pakai emosi doanya. Jangan pakai emosi. Tuhan, berkati dia, biar cepat turun Tuhan gitu. No lah. Berdoa, belajar untuk murah hati. Apalagi memberi tanpa menerima berharap kembali. Banyak orang kasih kado atau tolongin orang ada harapannya, betul? Udah langsung kepikiran pengen ngapain, nanti dia balas apa ya dan segala macam. Saudara belajar untuk memberi tanpa harus berharap bahwa dia akan kembaliin saudara. Gitu. Banyak hal dari hal kecil saudara untuk bisa belajar untuk murah hati kepada orang lain. Amsal 11 ayat 25, mari kita baca. Oke, baik, Amsal 11 25, firman Tuhan bilang begini, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Pak Heri minggu lalu bilang gini, jangan lupa Tuhan tuh sudah menyediakan, saudara sudah punya. Saudara mesti ingat bahwa hanya yang sering memberilah yang akan tetap diberi sama Tuhan. Tuhan tuh gak pilih kasih loh, semua orang dikasih. Tapi saudara mau terima lagi apa enggak, itu tergantung saudara mau ngasih apa enggak. Kelimpahan hanya akan saudara terima kalau kalian juga belajar untuk memberi. Saya kasih contoh ya, Pak Heri boleh minta tolong gak maju ke depan sebentar. Anggaplah saya Tuhan, Pak Heri adalah anak Tuhan, terus Pak Heri bilang, Tuhan saya butuh sesuatu, terus sebagai Tuhan saya orang baik, karena saya Tuhan, jadi saya kasih dia. Oh Tuhan saya haus. Oh ya udah saya kasih Pak Heri minum. Silakan. Sebagai Tuhan. Saya kasih Pak Heri kurang. Woi kurang lagi haus. Saya kasih lagi. Iya terus. Baik dong saya Tuhan. Oh Pak Heri masih butuh. Saya kasih lagi. Apalagi Pak Heri yang butuh. Woi Tuhan baik. Tuhan kasih lagi. Oh masih kurang Pak Heri. Tuhan kasih lagi. Oh Tuhan Yesus baik sekali, Tuhan Heri masih berdoa minta lagi, saya kasih lagi semua pokoknya. Silakan Pak. Apa yang terjadi kalau saya kasih lagi? Susah saya. Susah, jatuh, muntah, dan lain sebagainya. Apa yang membuat Tuhan mesti bisa kasih Pak Heri lagi? Kalau Pak Heri bagi ini ke orang lain. Apa yang ada di tangannya. Betul? Makin saudara keep, Tuhan bukannya jahat loh. Tuhan tetap sayang sama Pak Heri. Tapi karena saking dia sayang sama Pak Heri dan dia tahu, kalau Tuhan tahu kalau saya kasih lagi, ini mental nih, ya udah saya kasih orang lain, stop sampai di sini. Right? Kalau Pak Heri mau terima lagi, dia mesti bagi ini kepada orang lain. Terima kasih Pak Heri. Mohon maaf, saya bukannya kualat sama orang tua. Gitu. Saya bisa ngerti yang saya maksud? Tuhan hanya kelimpahan saudara pada saat kelimpahan hidup saudara hanya akan kalian terima kalau kalian juga memberi. Itulah konsep murah hati. Saya mau kasih lihat saudara sebuah video. Jadi video ini saudara, saya kasih overview dulu sebelum tutup. Jadi di Amerika ada sebuah kota namanya Providence di Rhode Island, US. Ada seorang hakim namanya Frank Caprio, Judge Frank Caprio. Nggak tahu saudara udah pernah dengar belum? Hakim ini cukup terkenal. Dia adalah seorang hakim ketua pengadilan di kota itu, kota Providence. Jadi kerjanya dia karena udah tua, dia tiap hari itu kerjanya adalah sidang.
Sidangnya tuh sidang tilang, sidang pelanggaran parkir, sidang pelanggaran itu dan segala macam. Nah, somehow saya nggak tahu siapa yang memulai, dia memvideokan kegiatan kerja dia. Dia selalu videoin tiap hari, terus kemudian video ini ternyata diputar di acara TV setiap hari. Jadi keadaan sidangnya beneran, nggak direkayasa, nggak kayak konten-konten di sini gitu ya, itu real, tapi di videoin, terus kemudian diputar di video. Saudara kalau di YouTube juga ada deh. Dan saya seneng banget nonton ini karena saya belajar banyak hikmat dan kebijaksanaan dari si hakim ini, di mana dia pemegang power, pemegang hukum, tapi begitu banyak orang yang perlu ditolong. Karena nggak semua yang datang itu sebenarnya jahat, berniat salah gitu, tapi semua tolong. Nah, ada satu case saya seneng banget karena ini bisa pas karena menggambarkan, saya teringat soal apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saudara nonton dulu, nanti kita bahas lagi. Silakan. Yanel Garan. Hello. Good morning. Yanel has 4 overnight parking tickets, all at the same location. These overnight parking tickets, is this because you did not have a parking spot? I mean, is that an area where you live? Yeah, like it's like very full, so it's like I have to park outside on the streets. Do you have a parking spot now? No, like I have once I get my car registered, I'm gonna get the sticker for it. The fines are $200 now because they all tripled. I'm going to fine you $20. I'm going to fine you for one of these tickets. And I'm going to give you all the time you need to pay it. Who do you live with? You live with your parents? You live alone? You live with It's just me and my daughter. We rent a your daughter? place. You have a young daughter? How old is she? 10 months. 10 months. It's just you and she? Yeah, Oh. Okay, what's her name? Camila. Well, we can't let you pay $20 because then, I don't know. Maybe when you go home tonight, you need some food for the baby, and if you pay $20 here, maybe you won't be able to afford the food. So I'm not going to do that. Your story really touches me. Okay, so I mean, you only have one child. Yeah. Okay, you know there were an awful lot of generous people in this country, and we are on, we are on social media and we are on television, and people throughout the world see what happens in this courtroom, and they send in contributions voluntarily and ask me to give them to people I think, to use them toward people who I think are worthy, and you certainly are. So I have a gentleman actually from Eustis, Florida, by the name of Gary Ashcraft, and he sent in $25 and said, please use this to help a single mom who's doing everything she can to help her children. That's you. So I'm going to use that $25 to pay for your ticket. But I'm going to do a little bit more than that. I mean, since you came in broke today, there are an awful lot of people who send in some money here, so I don't want you leaving here today and not having enough money to take care of your baby. So I am going to, the generosity of people from throughout the country who have sent in cash, I am going to give you $50 in cash for you to use to take care of your baby. Thank you. Okay? And you put that to good use. Thank you so much. Inspector Quinn, you getting emotional. You getting... Thank you, guys. Anything you want to say to the person who sent in that money? I want to say thank you so much, and I really do appreciate it. And I want to do what he does. Send in money to help other people too when I get the chance. I'm so happy you said that, because I was just about to say, there's a condition attached to this, and the condition is I know that someday things are going to be real good for you, and that you have to give back and help somebody else, which I know you're going to do, right? So that's your part of the deal. Take care of that little baby and help somebody when you get a chance. Good luck. Thank you. Saudara, Judge Frank tidak menghapuskan hukumannya dia, betul? Salah tetaplah salah. Dia nggak bilang bahwa, oh ya udah hukuman kamu saya hapuskan. Enggak. Hukumannya tetap berjalan, salah tetaplah salah, tapi ada orang lain yang tolongin bayar dendanya.
Karena kebetulan dia terkenal sehingga memang betul banyak banget orang yang suka sumbang, kasih uang cash ke dia untuk nolongin orang-orang seperti ini. Judge Frank tidak menghapus hukumannya. Salah tetaplah salah, tapi dia tahu ada kasih karunia yang menolong orang ini. Dan pada saat dia ngasih, persyaratannya cuma satu. Dia cuma minta orang ini, kalau suatu hari kamu nanti hidupnya sudah lebih baik, tolonglah orang lain seperti hari ini ada orang menolong kamu. Bukankah Tuhan seperti itu? Saudara, waktu saudara lihat anak muda ini punya anak, saudara ada kepikiran apa gak? Kenapa kawinnya muda? Mana bapaknya? Betul? Itu manusia lu berkata seperti itu pasti. Tapi hakim ini gak bahas itu sama sekali. Dia gak bahas soal mana bapak lu, mana bapaknya. Gitu. Kenapa bisa semudah ini kalian punya anak 10 bulan dan lain sebagainya. Tidak. Dia gak pusing soal itu. Dia cuma tahu orang ini butuh bantuan. Tuhan kita tuh seperti itu. Dia tuh tidak menghakimi kita, walaupun hari ini kita berbuat salah. Tuhan tetap buka tangannya, tetap buka tolong, dan Tuhan pasti akan carikan cara buat menolong kita, karena dia pasti bisa. Permintaan Tuhan cuma satu, kalau kalian sudah ditolong, tolonglah orang lain. Kalau kalian sudah diberi, berilah orang lain. Permasalahan terbesar dari pelajaran memberi itu adalah banyak orang yang suka tidak atau sulit untuk memberi adalah itu, yang saya temukan itu cuma satu. Kita takut kekurangan. Kita takut tidak cukup. Betul? Kita selalu khawatir kalau kita tolong dia, besok ada yang nolong kita apa enggak? Kalau kita kasih ke dia, kita cukup apa enggak? Betul saudara, terlihat manusia begitu. 3 tahun pandemi saya melihat banyak hal yang menyedihkan. Orang nyetok masker banyak-banyak disimpan. Ada orang butuh padahal. Orang nyetok oksigen banyak-banyak walau butuh. Saya tahu itu, tapi kita mesti jadi anak Tuhan yang buat perbedaan. Toh pada prakteknya kita sebagai anak Tuhan, apakah sampai hari ini kita pernah, yang kita semua yang duduk di sini, kita pernah kekurangan masker? Tidak kan? Artinya adalah Tuhan tetap tolong kita. Ayat ini sudah sering banget dibacain sama Bapak Ibu Saudara. Dan saya hari ini spesial saya pengen bacain terjemahan sederhana Indonesia buat saudara. 2 Korintus 9 ayat 10 terjemahan sederhana Indonesia. Ayat 10 bilang begini. Sebagaimana Allah menyediakan bibit untuk ditabur, Allah yang menyediakan bibit untuk tabur, dan makanan untuk dimakan bagi si penabur, demikian juga dia akan memberkati kamu dengan berlimpah-limpah. Artinya dia akan memampukan kamu untuk menabur dengan murah hati bagi orang lain dan memberimu upah atas perbuatan-perbuatan baikmu. Bibit yang kita terima itu semua datangnya dari Tuhan. Jangan takut untuk menabur, karena Tuhan bilang yang dikasih makan penabur. Kalau saudara nggak nabur, jangan salahin Tuhan kalau saudara nggak dikasih makan. Karena orang yang menaburlah yang dikasih makan. Dan Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Saudara ngerasa saya nggak sanggup Pak. Dia akan memampukan kamu untuk menabur dengan murah hati. Tuhan yang akan kasih kekuatan saudara untuk tetap menabur dan memberi. Jadi jangan takut untuk memberi, menolong orang lain, membagi. Karena kemurahan hati saudara terpancar dari situ. Saudara punya usaha, saudara punya apapun, bekerja, punya anak buah dan segala macam. Jangan takut untuk menabur hidup saudara untuk orang-orang di bawah saudara. Kalau saudara punya usaha, jangan takut kalau saudara nabur, saudara ngajarin orang-orang, terus saudara takut, suatu hari dia buka lagi nih saingan gua. Kan gitu kan kira-kira bisnisnya. Saya tahu ini jadi kendala kalau orang punya restoran. Tapi saya mau bilang begini, Tuhan lihat siapa yang punya hati untuk memberi. Dan Tuhan pasti akan cukupkan. Mungkin dunia ngelihatnya ini gak masuk akal, tapi Tuhan akan cukupkan. Jadi berdoalah, minta hikmat Tuhan, makanlah yang perlu saudara makan. Benih itu jangan disimpan saudara, gak bisa saudara makan. Benih itu untuk ditabur kan. Taburlah, Tuhan pasti cukupkan. Benih apa Pak yang saya harus tabur? Doa, minta hikmat sama Tuhan. Tiap hari bersekutu, apa yang saya punya? Saya gak percaya kalau ada orang datang ke saya bilang saya gak punya apa-apa Pak. Saya gak punya apa-apa. Senyum saudara aja, itu sebuah kekayaan tersendiri buat orang-orang yang lagi susah. Betul? Senyum kan gak susah kan? Bengokin aja mulut saudara kalau susah senyum gitu. Karena itu bisa jadi kekuatan sendiri buat orang yang lagi keluh kesah. Betul? Saudara nyapa orang lain di jalan yang gak saudara kenal. Betul gak?
senyum sama orang lain. Orang Indonesia kan gitu kan, ngerti nggak ngerti kita senyum-senyum aja pokoknya. Gitu. Tapi saya kasih tahu, kesenyuman kita lah yang menjadi kekayaan tersendiri buat orang lain. Itu hal kecil. Saudara pasti punya sesuatu untuk saudara bagiin. Dan jangan khawatir, roti akan diberikan kepada saudara. Kita pasti akan dicukupkan. Amin. Amin. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Masalah apa yang sedang saudara lalui. Tapi saya berdoa, Tuhan kasih hikmat hari ini. Bahwa percayalah Tuhan akan cukupkan apapun yang saudara punya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Tadi kita nyanyi itu kan. Percayalah, ini bukan cuma sekedar nyanyi, tapi ini sebuah declare iman bahwa Allah akan memenuhi segala keperluanku. Seberapa banyak proses bangkrut yang saya lewati bersama istri saya, rasanya sampai hari ini saya nggak pernah sehari pun tidak pernah makan. Tuhan pasti cukupkan. Kami mau kemana, nanti Tuhan cukupkan. Iya, nggak instan. Ada waktunya kadang-kadang. Bisa nanti 5 tahun, 10 tahun kemudian Tuhan baru jawab. Tapi saya menikmati perjalanan bersama Tuhan. Jangan hilang iman, jangan patah arang. Beri tetaplah beri. Kadang-kadang saya juga kalau lagi mau memberi, kita lagi pas-pasan tapi orang ini butuh. Kan gitu kan. Kita lagi pas-pasan orang ini butuh. Tapi saya bilang sama Yuli, orang ini jauh lebih butuh daripada kita hari ini. Percayalah nanti Tuhan kasih lah. Tuhan akan pasti kasih. Dan saya senang sekali menikmati hari-hari itu. Dan saya percaya sukacita dan damai sejahtera saudara waktu saudara memberi dan menolong orang lain itu akan ada dalam hidup saudara. Bener deh, sukacitanya beda. Kan firman Tuhan saudara kalau praktekin ya, coba hal-hal simple. Saudara pergi ke mall, kasih tukang parkir, kasih duit lebihan coba. Bilang, kembaliannya buat Bapak deh. Gitu. Hal-hal kecil, dan saudara akan bisa ketemu sukacita dan damai sejahtera. Dan saya percaya Tuhan pasti cukupkan kehidupan saudara. Amin. Itu aja yang saya mau share hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Saya percaya saya sedang berdiri di depan orang-orang kaya. Seperti kalimat yang pernah saya katakan, orang kaya itu adalah orang yang bahagia banget waktu dia memberi, bukan waktu menerima. Saya percaya saya diberkati, Bapak Ibu diberkati, kebenaran yang sangat sederhana, yang sangat-sangat bisa untuk kita praktek, amin. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapak terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Membuka pikiran kami. Betapa Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau tidak mengingat-ingat salah dan dosa kami. Tapi Engkau lakukan kasih-Mu karena Engkau adalah kasih itu dengan memberi Tuhan. Kami bersyukur karena kami sudah menerima banyak daripada-Mu. Tapi melalui kebenaran hari ini, Engkau mengingatkan kami lagi. Bahkan Engkau sedang menegur kami kalau kami hanya mau menerima dari Engkau, sehingga justru hidup kami juga mengalami banyak masalah karena justru banyak hal yang sudah Engkau beri bagi kami. Karena kami tidak menyalurkannya bagi orang lain. Sebab itu pagi hari ini, biarlah kebenaran firman-Mu dapat kami mengerti, kami fahami, dan kami percaya dan kemudian kami lakukan. Supaya kemurahan hati-Mu yang Kau nyatakan bagi kami dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Bahkan mungkin itu hanya mulai dari senyuman kami, sapaan kami. Bahkan lebih daripada apa yang sudah Engkau beri bagi kami juga dapat memberikan bagi orang lain. Waktu kami, uang kami, tenaga kami, apapun yang sudah Engkau beri bagi kami. Karena kami tahu Tuhan hidup bukan tentang berapa panjang umur kami, tapi berapa besar dampak hidup kami bagi banyak orang. Tuhan terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya, dan biarlah setiap kami menjadi pelaku firman-Mu. Yang siap melakukan firman Tuhan, mari katakan, amin. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman multimedia. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Peter yang sudah menjadi berkat bagi kita pagi hari ini.
Mari kami mengundang jemaat dan rekan-rekan pelayan untuk dapat ikut di dalam doa puasa pelayan yang akan diadakan pada hari Sabtu 29 April 2023 jam 12 siang bertempat di Sekretariat Pelita Ruangan Anbek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah kita pulang dari pertemuan ibadah kita pagi hari ini dengan satu kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Dan kita pulang dari tempat ini menjadi pelaku firman Tuhan, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali mereka katakan, hidupku mengenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran kuasa-Mu. Sungguh biarlah hidup kami jadi bukti kemurahan hati-Mu. Ketika orang-orang yang ada di sekeliling kami, mereka melihat, merasakan, bahkan menikmati hidup kami dengan apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami, yang mereka terima melalui hidup kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Pak Peter yang sudah menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah setiap kami yang mendengar, kami yang diberkati dan kami melakukan firman-Mu. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, melanjutkan aktivitas kami. Bahkan biarlah di sepanjang minggu ini Tuhan, tangan kuasa-Mu menyertai kami. Tangan kuasa-Mu melimpahi kami dengan berkat-Mu sesuai firman-Mu. Karena kami menyalurkan berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami sebelumnya. Engkau melipat gandakannya bagi kami. Engkau buat kami berhasil di setiap apa yang kami kerjakan yang seturut dengan firman-Mu. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami menikmati penyertaan-Mu. Sehingga minggu depan kami boleh datang lagi dengan sukacita, bersyukur untuk penyertaan dan berkat-Mu yang akan kami nikmati di sepanjang minggu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.